Fotodetektor. Terdapat beberapa jenis device semiconductor yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan photons. Device ini dikenal dengan sebutan fotodetektor. Device ini akan mengonversi optical signals menjadi electrical signals. Secara umum, terdapat 3 tahap dalam fotodetektor, yaitu carrier generation by incident light, carrier transport and or multiplication, dan interaksi arus dengan sirkuit eksternal. Device pertama yang akan dibahas adalah photoconduktor. Sederhananya, photoconduktor ini terdiri dari lempeng semikonduktor dengan ohmic contacts. Material yang sensitif terhadap cahaya berbentuk zigzag sepanjang lempeng, dan connecting terminal akan terpasang pada conducting material, tapi tidak berada di ujung. Working principle-nya. Perbedaan potensial diberikan pada terminalnya. Ketika cahaya jatuh pada permukaan, besarnya akan setara dengan forbidden gap energy. Foton akan diserap oleh material, dan elektron bebas akan dirilis dari valence band. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan pada thermal energy. Elektron bebas tadi akan berpindah ke conduction band, kemudian dihasilkan arus. Semakin tinggi intensitas cahaya, akan semakin menurunkan besarnya resistansi, atau dengan kata lain menaikkan level konduktivitas. Hal ini menambah jumlah aliran elektron dan menaikkan besar arus pada applied voltage yang sama. Material ya. Beberapa material digunakan untuk membuat photoconduktor. Yang pertama, ada cadmium sulfide dan cadmium selenide. Kedua bahan ini cukup lazim untuk membentuk photoconduktor karena memberikan respon yang agak lambat dalam perubahan intensitas cahaya. Untuk CDS, respon time-nya sekitar 10 millisecond, sementara CDC merespon sekitar 100 millisecond. Selain itu, temperatur sensitivity adalah salah satu hal yang juga penting dalam kedua material ini. Pada perubahan suhu di ruangan, terjadi perubahan resistansi yang cukup besar pada CDS, sementara pada CDC bisa dikatakan cukup stabil. Selain itu, terhadap panjang gelombang, CDS merespon pada visible light, sementara CDC merespon cahaya dengan gelombang yang lebih panjang di ujung dari spektrum visible light dan berlanjut sampai daerah infrared. Dalam riset terbaru, terdapat large scale mercury flux synthesis pathway. Nah, di sini digunakan merkuri untuk membuat materialnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, bahwa karakteristik photocurrent dan transmissionnya cukup bagus pada puncaknya, yaitu 1,39 electrovolt, dihasilkan photocurrent paling besar. Dengan penggunaan tellurium, menghasilkan band gap yang lebih kecil daripada struktur yang biasanya menggunakan selenium. Penggunaan selenium memiliki band gap sebesar 1,6 dengan konduktivitas yang lebih rendah, sehingga didorong untuk dilakukan sintesis dengan tellurium yang lebih berat untuk meningkatkan carrier concentration. Penggunaan telluride pada kompon ini menghasilkan band gap 1,39 dan secara mengejutkan menaikkan dark current dan photocurrent sebesar 100 dan 200 nanoampere masing-masing. Sedangkan electrical konduktivitasnya meningkat hanya sebesar 1 order pada 125 derajat Celcius, dan thermal konduktivitasnya juga hanya berubah sebesar 0,26. Langkah selanjutnya dalam mengurangi thermal conductivity dan memperkecil band gap adalah dengan mengganti ion K+ dengan Tl- untuk memproduksi compound seperti ini. Akan tetapi, compound ini cukup beracun. Device selanjutnya adalah fotodioda. Fotodioda sendiri adalah PN junction dioda yang beroperasi pada mode reverse bias. Ketika dioda tersambung dalam bentuk reverse bias, depletion layer width-nya akan meningkat. Hal ini akan mengurangi kapasitansi junction dan akan semakin cepat response time-nya, sehingga hubungan antara photocurrents dan illuminance adalah linearly proportional. Secara struktur, fotodioda terdiri dari filter optik, lensa built-in, dan juga surface area.
Dioda memiliki waktu respon yang lambat ketika luas permukaan fotodioda meningkat. Hal ini karena drift current density berbanding terbalik dengan surface area. Fotodioda ini mirip dengan dioda semiconductor biasa, tapi dapat dilihat pada luar device untuk membiarkan cahaya mencapai bagian perangkat yang sensitif terhadap cahaya. Working principle of photodiode. Di dalam fotodioda terdapat PN junction. Karena adanya concentration gradient, difusi elektron dari N-type region ke P-type region dan difusi holes dari arah sebaliknya. Dihasilkan built-in voltage sepanjang junction ini. Interdiffusion elektron dan holes di antara N dan P region sepanjang junction menghasilkan daerah tanpa carrier. Daerah inilah yang disebut dengan sebutan depletion region. Built-in voltage sepanjang daerah depletion region ini menghasilkan electric field dengan magnitude paling besar berada pada junction dan tidak ada medan di luar itu. Setiap penambahan reverse bias akan memperbesar built-in voltage dan akan semakin memperlebar depletion region. Setiap pasangan elektron hole yang tergenerated oleh cahaya akan terswept oleh drift pada depletion region dan dikumpulkan secara difusi oleh bagian di luar depletion region, dan arus listrik photocurrent IP mengalir di external circuit. Arus yang dihasilkan akan proporsional dengan incident light atau radiation power, yaitu semakin besar intensitas cahaya yang masuk, akan semakin besar arus reverse bias yang mengalir. Selain itu, juga dalam keadaan gelap tetap terdapat arus yang mengalir, yang disebut sebagai dark current. Hal ini karena adanya random generation pasangan elektron hole pada daerah depletion. Besarnya dark current ini berorder sekitar nanoampere. Ketika optical signals penetrasi di luar daerah depletion, photogenerated carriers akan diffuse ke dalam depletion region dan akan drip melewati depletion region menuju ke sisi seberangnya. Neutral regions bisa dianggap sebagai resistive extension dari elektroda. Untuk high frequency operation, depletion region harus dijaga setipis mungkin untuk mengurangi transit time. Sementara, untuk menambah quantum efficiency, depletion layer harus dijaga setebal mungkin untuk membiarkan semakin banyak friksi cahaya yang terserap. Quantum efficiency sendiri adalah fraction of incident photon yang terdistribusi menjadi photocurrent. Terdapat beberapa jenis fotodioda yang berdasarkan konstruksi dan fungsinya. Yang pertama ada PN fotodioda. Jenis ini adalah jenis pertama yang dikembangkan. Photodetection utamanya terjadi pada depletion region, sementara sensitivitas dan ukurannya relatif kecil. Kemudian ada PIN photodiode. Bentuk yang paling lazim digunakan saat ini, lebih powerful daripada jenis PN standar karena memiliki intrinsic area yang lebar di antara P dan N region. Selain itu, juga memiliki kapasitansi yang lebih rendah. Jenis yang ketiga ada Evolence photodiode. Jenis ini digunakan pada daerah dengan low light intensity karena memiliki high gain levels. Kemudian jenis yang keempat adalah Schottky photodiode. Seperti namanya, Schottky photodiode menggunakan Schottky diode di mana pada Schottky diode terdapat drop voltage yang cukup rendah, yakni pada 0,15 sampai 0,45 voltage. Dioda Schottky sendiri menggunakan junction berupa logam dan semiconductor. Jenis dioda ini biasanya digunakan pada rangkaian fast switching atau rangkaian frekuensi radio atau mixer. Dioda ini juga disebut sebagai dioda penghalang atau barrier dioda. Kesamaan dari 4 dioda itu adalah yang pertama, linearitasnya cukup bagus terhadap incident light, kemudian noise-nya cukup rendah, kemudian respon yang cukup beragam, ringan dan compact, dan long life. Beberapa material yang digunakan untuk membuat fotodioda diantaranya adalah silicon base. Silikon pada fotodioda memiliki band gap energi pada 1,12 eV dalam suhu ruang. Pada suhu absolute zero, valence band akan terisi penuh dan conduction band akan kosong. Ketika suhu terus meningkat, elektron tereksitasi dan berekskalasi dari valence band ke conduction band oleh thermal energy. Elektron baru bisa tereksitasi ketika mendapatkan energi lebih besar daripada 1,12 eV.
dan berkorespondensi pada gelombang yang lebih kecil daripada 1100 nanometer. Elektron yang dihasilkan dari proses ini pada conduction band akan bergerak bebas, kemudian akan dihasilkan arus. Cahaya diserap secara eksponensial terhadap jarak dan proporsional terhadap absorption koefisiennya. Nilai koefisien ini lebih tinggi pada panjang gelombang yang lebih pendek dalam UV region dan akan lebih kecil pada gelombang yang lebih panjang. Oleh karena itu, gelombang yang lebih pendek seperti UV diserap pada thin top surface layer, sementara silikon menjadi transparan pada gelombang dengan panjang lebih dari 1200 nanometer. Sementara foton dengan energi lebih kecil dari band gap tidak diserap sama sekali. Sementara untuk responsitivity-nya atau ukuran sensitivitas material terhadap cahaya yang didefinisikan sebagai rasio photocurrent terhadap incident light power bervariasi terhadap panjang gelombang cahaya mengenai silikon, seperti pada grafik ini. Responsitivity-nya meningkat sedikit dengan ditambahkannya reverse bias dikarenakan bertambahnya charge collection efficiency pada fotodioda. Selain itu, responsitivity berdasarkan perubahan pada temperatur juga ditunjukkan seperti ini. Cukup stabil pada angka 600 dan 700 nanometer. Hal ini berhubungan dengan perubahan pada band gap karena perubahan pada temperatur. Germanium memiliki responsitivity yang bagus pada rentang 1500 nanometer sampai dengan 1600 nanometer dengan band gap pada 0,67 eV. Kemudian yang ketiga ada indium gallium arsenide. Indium gallium arsenide memiliki respon pada panjang gelombang 800 sampai 2600 nanometer dengan band gap 0,75 eV. Kemudian ada nanostructure PBS thin films. Optical absorption pada PBS thin film didapatkan bahwa material ini merespon dengan baik pada 400 sampai 2500 nanometer. Didapatkan bahwa absorption paling besar pada wavelength yang lebih pendek dan ketebalan yang paling tipis. Sementara band gap bervariasi dari 1,68 sampai 2,32 eV dari ketebalan 270 sampai dengan 72 nanometer. Jika membandingkan antara fotodioda dan fototransistor, didapatkan bahwa kedua device ini digunakan untuk mengonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Akan tetapi, fototransistor lebih responsif dibandingkan dengan fotodioda. Hal ini disebabkan oleh penggunaan transistor. Hal lainnya, fotodioda juga mengenerate kedua arus dan voltage, sementara fototransistor hanya mengenerate arus. Fotodioda bisa bekerja dalam kedua biasing, yaitu forward bias dan reverse bias, sementara fototransistor hanya bekerja pada forward bias only. Aplikasi penggunaan photoconduktor. Pada barang-barang seperti clock radios, kamera light meter, dan street light, photoconduktor cenderung lebih dipilih daripada fotodioda. Sementara fotodioda biasanya digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dalam sains serta industri. Hal ini karena fotodioda memiliki linear response yang lebih baik dibandingkan photoconduktor. Selain itu, secara luas, fotodioda juga digunakan untuk medical instrument untuk menganalisis samples, terutama untuk blood gas monitor, tentunya dengan struktur dan komposisi yang lebih kompleks daripada dioda biasa.